Ya, baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan kaitannya dengan kewajiban kita berpuasa. Kalian masih anak-anak ya, tapi ini merupakan sarana latihan bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan kita mendapatkan pahala. Nah, pada kali ini Bapak akan membahas kaitannya dengan hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil kebaikannya dengan pelaksanaan ibadah puasa atau ibadah saum di bulan Ramadan ini. Yang ke satu itu kita melatih kesabaran. Sabar dalam apa saja? Utamanya sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan lapar, dan sabar dalam menahan rasa haus. Biasanya kita makan semaunya. Sekarang dengan adanya kita kewajiban puasa, kita harus bisa menahan lapar dan haus dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, atau dari mulai sahur sampai berkumandangnya azan maghrib. Nah, kaitannya dengan kesabaran kita dilatih selama ini kita bisa tidak menahan lapar, bisa tidak menahan haus. Dan yang paling utama ini, kesabaran kita dalam menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini cukup berat juga untuk dilaksanakannya. Biasanya kalau kita sedang berpuasa itu rasa marah itu cepat gitu. Nah, dengan puasa ya, mudah-mudahan kita bisa menekan hawa nafsu ini, terutama untuk marah. Apalagi di bulan puasa kita jangan sampai bertengkar, membicarakan orang lain, atau istilahnya mengagosip ya, itu tidak membatalkan puasa tapi akan mengurangi pahala puasa. Jadi jangan sampai kita punya rasa lapar dan haus saja tanpa mendapatkan pahala. Karena pahala-pahala tadi kita karena sudah suka menceritakan orang lain, apalagi keburukan orang lain, kita suka marah-marah, membentak-bentak sama orang tua, itu sangat tidak boleh ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan puasa ini dengan penuh pahala, dengan penuh berkah. Ya, tadi yang satu yaitu melatih kesabaran. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Disiplin di sini kita berlatih berpuasa itu yang tadi ya, mulai dari sahur sampai maghrib, berkumandang azan maghrib, dan segera menyegerakan berbuka puasa ketika maghrib sudah berkumandang. Nah, dengan kedisiplinan ini mudah-mudahan kita selalu terbiasa bagaimana kita mengatur waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sesudah sahur sampai sholat subuh kita masih makan dan minum untuk persiapan biar cepat kuat gitu. Jangan. Jadi kita mengatur, kalau sudah sahur berarti kita harus berhenti dari makan dan minum. Dan ketika sudah berkumandang azan maghrib, nah kita juga harus menyegerakan, karena kita masih misalnya ada kegiatan kita tanggung gitu. Ketika azan kita masih leka-leka tidak berbuka puasa, makanya harus disegerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, melatih menahan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu terutama amarah ya. Amarah ini memang Bapak sendiri juga sebenarnya sulit sekali untuk mengendalikan hawa nafsu berupa amarah ini, karena memang di bulan puasa itu cepat sekali untuk terpancing untuk rasa marah ini. Nah, ini kita dengan puasa ini jadi ada pengingat di hati, kita sedang puasa gitu. Kita kalau mau marah bisa menahan. Nah, dengan puasa ini kita bisa menahan marah atau ingin mengomeli orang atau ingin menceritakan orang. Nah, ini dengan puasa ini kita bisa menahan hawa nafsu yang tidak baiknya. Mudah-mudahan ya dengan menjaga hawa nafsu ini pahala kita semakin berkah di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat yaitu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan puasa ini bulan yang penuh
berkah dan berkah. Manfaatkan setiap waktu, setiap saat dengan hal-hal yang positif. Apalagi sekarang masa pandemi, berarti kebanyakan kita berada di rumah, mengurangi efektivitas kegiatan. Biasanya kalau sebelum pandemi kan kita main-main kemana sama teman, dengan banyak aktivitas otomatis itu akan mempengaruhi kita akan rasa lapar, apalagi pasti rasa haus. Dengan adanya kita kegiatan sekarang di masa pandemi ini di rumah, berarti kita kurang kegiatan secara fisik. Jadi kita secara fisik pasti lebih kuat gitu, karena tenaga yang dikeluarkan itu semakin sedikit. Nah, Bapak harapkan di masa pandemi ini, apalagi di bulan puasa ini, dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Bapak percaya kalian melaksanakan ini dengan baik, juga mengingatkannya tetap salat yang 5 waktu itu wajib harus dilaksanakan, dimanfaatkan dengan mengaji atau dengan tadarus di masjid ya, untuk laki-laki, untuk perempuan membantu orang tua juga. Jadi intinya dimanfaatkan waktu ini dengan hal-hal yang positif, yang memberikan pahala kepada kita. Jadi kita ini puasa ini selain kita kuat menahan lapar dan haus, juga kita memperoleh pahala dari tadi yang kegiatan positif. Titip ya, jangan mentang-mentang puasa tidur semaunya, ketika sudah duhur masih tidur. Biasanya kalau anak-anak puasa sampai maghrib, tapi kadang sholatnya itu suka bolong-bolong. Nah, titip ya, jadi jangan sampai dengan adanya puasa menjadi alasan untuk malas sembahyang. Justru dengan puasa ini kita lebih khusyuk lagi dalam sembahyang, sesuai dengan waktu ibadah sholat itu. Jadi jangan sampai sholat di akhir-akhir juga. Justru dengan adanya puasa kita lebih tepat waktu lagi. Jangan mengakhir-akhir waktu sembahyang. Titip Bapak ya, untuk sholat itu merupakan suatu kewajiban. Kita tahu sholat itu tiang agama. Berapapun kebaikan kita, kalau kita tidak sholat itu tidak akan mendapatkan pahala. Nah, itu jadi meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa, ini nanti akan terbawa sesudah Ramadan juga terbiasa. Yang dulu ngajinya masih bolong-bolong, dengan adanya sekarang sudah terbiasa mengaji gitu kan. Jadi nanti kita terbiasa untuk mengaji. Terus yang keempat juga, hikmah puasa ini melatih dan memelihara kesehatan kita. Karena kalau lagi kita tidak puasa, kita makan semaunya, kapanpun, dimanapun. Dengan adanya puasa, jadi efektivitas kerja perut ini terjadwal gitu. Jadi bisa mengurangi atau bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Contohnya tidak jauh-jauh ya, Bapak sendiri kalau di hari-hari biasa makan pisang itu langsung sakit kepada lambung. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 14 hari ini Bapak melaksanakan ibadah saum, beberapa kali tajil makan buah pisang tidak terasa. Nah, itu Bapak percaya bahwa dengan puasa ini akan memelihara kesehatan kita, bahkan bisa menyembuhkan. Jadi bisa dirasakan. Jadi ada biasa yang punya penyakit mah, insya Allah kalau ikut puasa itu mahnya biasanya hilang. Ya, jadi mudah-mudahan puasa kita tetap berlanjut tamat sampai akhir. Mungkin itu saja untuk sedikit mengingatkan ya, khususnya untuk Bapak pribadi ya, umumnya untuk kalian juga anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak SDN 053 Cisitu ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, juga bisa menyelesaikan ibadah saum ini. Titip tadi hal-hal yang positif atau hikmah-hikmah puasa ini kita sama-sama dilaksanakan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Di segmen Cinta Ramadan kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Arab, yaitu tentang peralatan atau alat-alat yang ada di dalam rumah. Nah, yang pertama ada baitun. Baitun artinya rumah. Yang kedua ada babun, artinya pintu. Yang ketiga ada syubakun, artinya jendela. Yang berikutnya jidarun, artinya dinding atau tembok. Lalu ada sulamun, artinya tangga. Yang berikutnya ada miftahun, artinya kunci. Lalu ada zujajun, artinya kaca. Lalu yang berikutnya mir'atun, artinya cermin. Yang berikutnya adalah sa'atun, artinya jam. Dan yang terakhir ada hizanatun, artinya lemari. Demikian anak-anak pembelajaran bahasa Arab kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, dunia akan lebih indah dan damai andai orang-orang bersifat jujur. Hal ini bisa kita lakukan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Ketika kita komitmen pada kejujuran, kita telah membantu mengurangi tingkat kesalahpahaman, keraguan, dan ketakutan di seluruh masyarakat.
salah satu kata bijak Dalai Lama. Namun, yang harus kita ingat bahwa orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu 1. Kepercayaan, 2. Cinta, dan 3. Kehormatan. Untuk itu, ayolah nak, kita untuk selalu berkata jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Ibu akan memberikan tips outfit sederhana pada saat Idul Fitri. Oke, ini outfit yang pertama. Ibu sengaja ngambil neutral color dan pakai celana supaya simple. Nah, kalau mau pakai tali, ini bisa ya, pakai pita. Ini detail tangannya. Dan Ibu pakai pattern hijab supaya nggak polos-polos banget. Dan tada, inilah final looknya. Ibu sengaja pakai tas yang rada gonjreng biar agak kelihatan gitu. Sepatunya warm color juga ya. Oke, next outfit bagi yang suka pakai rok ini bisa ya. Ini gede banget ukurannya, bisa ditali. Dan tampak belakangnya seperti ini. Nah, ini bagian tangannya karet, jadi lebih fleksibel. Nah, di sini Ibu pakaiin hijab yang bermotif atau pattern hijab. Nah, ini dia final looknya. Ibu pakaiin tas warna silver dan sepatu warna hitam. Ini bagian belakangnya, bagian depannya. Oke, next outfit bagi yang suka warna hitam sama kayak Ibu, bisa dikombinasikan sama outer yang rada full color gini tapi tetap simple. Pakai kerudung warna krem aja juga udah cukup, udah cantik banget. Ini bagian tangannya. Dan tada, ini dia looknya. Simple tapi cantik kan? Oh iya, tasnya lupa. Tada, ini dia tasnya warna hitam lagi. Dan pakai sepatu warna hitam. Nggak perlu pakai heels juga ya. Yang penting bikin kamu nyaman dan ada di rumah. Tada, ini dia final looknya. Ini bagian belakangnya, bagian samping, depan. Pose-pose cantik. Oke, terima kasih banyak.